Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Mari silahkan duduk. Baik, Bu. Terima kasih. Wah, bayinya masih imut-imut ya, Bu. Iya, Berapa, Bu. Bu? Baru kemarin, Bu, Oh, ini. kemarin. Iya. Baik, Ibu, perkenalkan, saya Bidan Dinda Parwati yang bertugas pada pagi hari ini. Ini dengan Ibu siapa? Meisa, Bu. Oh, Meisya. Baik, Ibu Meisya. Sebelumnya saya izin menanyakan identitas secara lengkap terlebih dahulu ya, Bu, untuk nama ibunya. Meisa. Ibu Meisya. Kemudian umur berapa, Bu? 25 tahun. Oh, 25 tahun. Baik. Untuk nama bayinya apakah sudah diberi nama, Bu? Belum. Oh, berarti bayian ya. Iya. Terus jenis kelaminnya apa, Bu? Perempuan, Bu. Oh, ini. perempuan, imut sekali. Iya, Bu. Untuk berat badannya kemarin berapa, Bu, saat ditimbang? 3,3 Oh, kilo. 3. Berarti 3.300 gram ya, Bu? Iya, Bu. Untuk panjang badannya, Bu? 48, Bu. 48 cm. Baik. Untuk keadaan bayinya kemarin menangis kuat, Bu? Iya, Bu. Normal. Kemudian kulitnya kemerahan, Bu? Iya. Ya. Kemudian tonus ototnya baik? Iya, Bu. Baik. Alhamdulillah ya, Bu. Suhunya berapa, Bu? 36 derajat Celcius. Baik. Apakah ada yang bisa saya bantu, Bu? Jadi gini, Bu, kan ini bayi saya itu baru lahir kemarin ya, Bu. Ya. Nah, saya itu di rumah itu sendirian, bukan suami saya itu kerjanya jauh, Bu, Oh, merantau ya, oh. soalnya dia itu kan TNI, Bu. Oh iya. Baru tugas di perbatasan Papua Oh, gitu, iya. Bu. Nah, saya kan di rumah sendirian ya, Bu. Saya kan sudah ikut suami saya, Bu, jadi iya. nggak sama ibu saya gitu, saya sendirian. Nah, saya itu pengen tahu, Bu, perawatan bayi sehari-hari gitu loh, Bu. Nanti kan saya masih muda, baru punya anak satu Oh, ya, Bu, kan iya. saya belum tahu gitu loh, Bu. Oh, baik. Nanti saya akan memberikan konseling atau pendidikan kesehatan mengenai perawatan bayi sehari-hari ya, Bu. Nanti biasanya 5-10 menit saja Ibu hanya mendengarkan. Dan saya nanti akan mempraktekkan sedikit ya, Bu. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Baik, Ibu, jika Ibu bersedia, saya izin menjaga privasi dan mencuci tangan terlebih dahulu ya. Iya. Kemudian cuci tangan memutar. Baik, Ibu, saya sudah cuci tangan ya. Langsung saja. Ibu ini menyusui aktif nggih? Aktif. Asinya lancar? Alhamdulillah. Alhamdulillah lancar nggih, tidak ada kendala dalam menyusui. Tidak ada. Saya izin bertanya dulu, untuk menyusui ini berapa jam sekali, Bu, biasanya? Biasanya sih 2-3 jam sekali. Oh, 2-3 jam. Berarti sudah betul ya bahwa saya akan jelaskan bahwa pemberian ASI itu on demand atau tidak terjadwal. Jadi diusahakan 2-3 jam sekali itu diberi susu ya, Bu, untuk anak bayi Ibu. Nah, nanti jika bayi Ibu menangis sebelum 2 atau 3 jam itu Ibu bisa menyusuinya. Jadi tidak terjadwal atau tidak mengikut atau tidak paten harus 2-3 jam sekali. Begitu, Bu. Atau bisa juga paling sedikit 4 jam, semisal bayinya tidur seperti itu. Kemudian ya, Bu, Ibu juga harus mengusahakan bahwa Ibu dan bayi selalu berdekatan dengan posisi yang aman, nyaman, dan hangat. Dan usahakan bayi itu selalu berada di samping Ibu, satu ranjang dengan Ibu, seperti itu. Jadi bayi itu merasa aman dan merasa di dekatnya Ibu selalu. Nah, untuk selanjutnya yaitu cara menjaga kebersihan bayi. Nah, prinsip bayi itu dijaga kebersihannya secara hangat dan kering. Nah, bisa juga Ibu mengganti popok dan selimut sesuai keperluan. Semisal bayi Ibu mengompol, Ibu harus segera menggantinya karena itu dapat memberikan efek samping, yaitu diaperas atau ruam popok ya, Bu. Jadi Ibu harus segera menggantinya dan segera mengeringkannya. Kemudian bayi jangan terlalu panas atau terlalu dingin. Di kamar Ibu apakah Ibu menggunakan AC? Enggak sih, Bu. Menggunakan kipas angin? Ya kalau pas panas saja sih, Bu. Oh iya, baik. Berarti jangan terlalu dingin ataupun terlalu panas ya, Bu, disesuaikan dengan suhu bayi.
Seperti itu, karena jika terlalu panas atau terlalu dingin bisa menyebabkan bayi ibu dehidrasi. Nah, untuk selanjutnya yaitu saya akan mempraktekkan bagaimana cara perawatan tali pusat dengan benar. Kita lihat bersama ya Bu, di sini sudah ada pantun bayi. Nah, prinsip perawatan tali pusat itu yaitu bersih dan kering. Di sini kita bisa menggunakan kasa ya Bu, dilipat segitiga seperti ini. Kemudian ditaruh di tali pusat bayi, kemudian dililitkan, kemudian ditali. Tidak perlu menggunakan bedak atau betadin ya Bu, biarkan tali pusat itu mengering dengan sendirinya, karena jika kondisi tali pusat itu kering maka akan cepat lepas sendiri, begitu Bu. Apakah ada yang ditanyakan dulu Bu mengenai tali pusat ini? Tidak ada Bu. Oh, tidak ada. Baik, jika tidak ada saya akan melanjutkan Ibu bahwa bayi itu memerlukan pengecekan suhu tubuh secara rutin Bu, karena kita bisa memantau apakah bayi ini mengalami hipotermi atau tidak. Nah, untuk mengecek suhu tubuh itu kita bisa menggunakan termometer ya Bu. Termometer ini sangat terjangkau dan sangat mudah ditemui, bisa di apotek atau di toko-toko yang lain. Nah, cara penggunaannya bagaimana? Kita bisa menjelaskan ini. Ini ya Bu, bisa dilihat di sini, bisa dipencet. Nanti sampai bisa ada tulisannya ya Bu, ini bisa dimasukkan di dubur bayi atau di ketiak atau di mulut bayi seperti itu. Nah, untuk lebih akuratnya itu biasanya ditaruh di dubur bayi ya Bu. Nah, setelah dimasukkan kemudian kita sampai mendengar bunyi yang keluar dari termometer ini. Nah, berarti itu sudah muncul suhu bayi ibu. Apakah ada yang ditanyakan Bu untuk mengukur suhu bayi? Tidak. Baik, kita lanjutkan. Nah, ibu perlu waspadai bahwa bayi ibu jika pernafasannya sulit atau lebih dari 60 kali per menit atau megap-megap ya Bu, kemudian suhunya lebih dari 38 derajat Celcius atau kurang dari 36 derajat Celcius, kemudian warna kulit bayi ibu kuning, biru atau pucat, kemudian tali pusatnya merah, kemudian terdapat bau busuk, kemudian keluar cairan atau nanah, ibu bisa diwaspadai bahwa itu tanda bahaya pada bayi ibu. Dan jika ibu mendapati tanda bahaya pada bayi ibu itu, ibu bisa segera membawa bayi ibu ke tenaga kesehatan terdekat, bisa bidan, kemudian atau klinik atau puskesmas atau PMB yang lainnya seperti itu. Apakah ibu sudah paham? Sudah Bu. Baik Ibu, untuk konseling perawatan bayi sehari-hari sudah selesai dilakukan. Apakah ibu sudah paham dan jelas? Sudah Bu. Apakah ada yang ditanyakan Ibu? Itu Bu, berarti kan tadi perawatan tali pusat itu harus kering ya Bu. Berarti kalau mandi itu nggak boleh basah ya? Iya, benar sekali. Kalau mandi itu usahakan di area tali pusat itu tidak terkena air ya Bu. Jadi kita bisa melindunginya dengan sebuah kasa seperti itu. Baik Ibu, sudah paham ya untuk perawatan tali pusatnya? Saya izin bertanya kepada Ibu. Tadi kan saya sudah menjelaskan cara mengecek suhu tubuh. Nah, cara mengecek suhu tubuh tadi menggunakan termometer. Itu bisa di area mana saja ya Bu? Itu Bu, di dubur bayi, kemudian di ketiak dan di mulut bayi Bu. Iya. Tapi lebih akuratnya biasanya di dubur bayi. Iya, betul, sangat betul sekali ya Bu. Berarti Ibu Meisha ini sudah paham. Semoga bisa diterapkan di bayi Ibu. Terima kasih ya Ibu atas pendidikan kesehatan bayi sehari-harinya kepada saya. Saya jadi lebih tahu mengenai perawatan bayi yang baik gitu Bu. Saya akan menerapkannya di kehidupan saya sehari-hari. Terima kasih banyak Ibu, saya izin pamit ya Bu. Ya Bu, terima kasih, hati-hati. Ya Bu.